Setelah digaungkan kembali di 2019, rencana IPO anak usaha PT Telekomunikasi Indonesia akhirnya kembali muncul ke permukaan. PT Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitratel yang bergerak di bidang infrastruktur telekomunikasi dikabarkan akan melakukan IPO. Namun sayangnya belum ada informasi mendetail terkait periode pencatatan perdana saham ini akan dilakukan. Hal ini bukan yang pertama kalinya terjadi di mana rencana IPO Mitratel yang awalnya mencuat di tahun 2010 hingga saat ini masih menjadi wacana. Lantas berapa besar potensi Mitratel sebagai anak usaha alias pangeran dari raja bisnis telekomunikasi negara suatu hari bisa menjadi raja menara infrastruktur telekomunikasi? Selengkapnya akan kita ulas dalam Sinyal Telkom Makin Kencang dengan IPO Mitratel. Kita mulai dari kinerja Telkom di first half 2020 dan juga bagaimana pergerakan tren dari saham Telkom sendiri yang nantinya akan menjadi induk usaha. Kita melihat pada perdagangan terakhir kemarin harga saham emiten Telkom dengan kode emiten TLKM di sini ditutup melemah, berada di level harga Rp2.970 per unit sahamnya, di mana kalau kita lihat tren secara year to date-nya sendiri di sini sudah terkoreksi cukup dalam, bahkan di kisaran 26% hingga 33% untuk pelemahannya. Namun kalau kita lihat dari sisi pendapatan yang walaupun memang dikatakan menurun untuk first half 2020 dibandingkan dengan 2019, di sini pendapatannya masih mampu mencapai di kisaran Rp60,9 triliun atau yang tertinggi di antara jajaran emiten-emiten layanan telekomunikasi. Laba bersih yang didapatkan pun di sini berada di angka Rp10,99 triliun. Pendapatan teleponnya pun di sini turun karena memang Telkom berencana mengubah model bisnisnya kepada layanan data saja, sehingga tentu Anda melihat di sini pendapatan datanya yang dikatakan meningkat. Sebelumnya berada di kisaran Rp26 triliun di sini dan saat ini meningkat ke Rp30,39 triliun. Pendapatan telepon pun turunnya sangat signifikan. Ini secara year on year dari kisaran Rp12 triliun menjadi Rp9,3 triliun. Nah, ini menjadi satu pertanyaan. Bagaimana nantinya apabila Mitratel yang apabila jadi untuk IPO di tahun 2020 ini, di tahun pandemi ini, kemudian bisa mendorong lebih jauh lagi kinerja daripada emiten telekomunikasi Indonesia. Apakah akan sangat besar mendorong kemudian kinerja dan juga pendapatan keuangan dari Telkom sendiri nantinya, atau masih dikatakan biasa-biasa saja, sama seperti ketika tidak IPO. Nah, ini tentunya menjadi satu pertanyaan. Bagaimana potensinya? Mari akan kita lihat pada slide yang selanjutnya. Nah, inilah kinerja emiten menara telekomunikasi di Indonesia. Kalau kita perbandingkan nanti, bagaimana potensi kalau kita bandingkan nanti ada salah satunya Mitratel di sini yang akan bergabung menjadi emiten. Ada 8 emiten menara telekomunikasi yang kami pantau, tetapi angka dengan pendapatan tertinggi di semester 1 2020 yang kami tampilkan di sini. Ada IBST, SUPR, Tebik dan juga Tower. Kita tahu TOWR ini adalah raja menara telekomunikasi di Indonesia. Dicerminkan juga dari pendapatannya di semester 1 2020 yang berada di kisaran 3.685 miliar atau sekitar 3,6 triliun. Ini untuk pendapatan secara keseluruhan. Dilanjutkan dengan emiten Tebik atau Tower Bersama Infrastruktur di sini di sekitar 2,5 triliun dan juga SUPR 939 miliar dan juga pendapatan untuk IBST sendiri 585 miliar rupiah. Kenaikan di sini tentu Anda lihat sangat signifikan untuk di tahun 2020 ini dibandingkan dengan 2019 secara year on year, karena ada kenaikan double digit di sini untuk Tebik dan juga TOWR. Jumlah towernya memang paling banyak, tetapi di tahun pandemi ini ternyata memang emiten-emiten menara telekomunikasi ini diuntungkan. Nah, ini juga menjadi satu pertanyaan. Apakah ini adalah strategi dari Telkom sendiri ini memanfaatkan momentum karena memang pendapatan dari menara telekomunikasi sedang terdongkrak kondisi kebutuhan data dan juga kebutuhan penyewaan daripada tower-tower atau juga menara telekomunikasi yang mendorong kenaikan pendapatan di tahun 2020. Nah, tapi sayangnya di sini kalau kita lihat ada perubahan terkait juga dengan laba dan ruginya. Nah, kalau laba dan rugi sendiri di sini kita lihat juga sangat potensial, sangat besar, karena untuk TOWR sendiri perubahannya ada di 30,97% dan juga untuk di Tebik 33,58%. Begitu juga bahkan kalau kita lihat di SUPR di sini sangat signifikan 800% perubahannya, dan justru ada pembalikan arah untuk emiten IBST 18,43%. Mayoritas memang dari 8 emiten yang kami pantau, 4 kami tampilkan di sini, mayoritas memang semuanya ada perubahan terkait dengan laba, di mana mayoritas memang masih
membukukan laba bersih di sini. Artinya memang peluang untuk IPO di tahun pandemi ini atau mungkin dimulai di tahun pandemi ini menjadi satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh Telkom sendiri. Nah, kita lihat di kemudian di slide yang selanjutnya di sini, siapakah raja menara telekomunikasi di tanah air. Ini juga untuk mengukur peluang daripada Mitratel sendiri ketika nanti akan di IPO di sini, apakah tahun ini ataupun tahun depan begitu ya. Karena sarana menara di sini atau TOWR dikatakan data yang terakhir kami himpun memiliki sekitar 21.000 menara telekomunikasi di seluruh Indonesia. Dan juga Mitratel dikatakan sudah mengoperasikan kurang lebih 16.000 menara telekomunikasi dengan kurang lebih sudah memiliki tenan sekitar 23.000 tenan di sini. Tentunya sangat banyak karena ini memberikan banyak sekali juga pendapatan bagi Mitratel yang mendongkrak juga pendapatan daripada Telkom atau Telekomunikasi Indonesia sebagai induknya. Selanjutnya di sini Tower Bersama atau Tebik memiliki 15.540 menara telekomunikasi, kemudian Sentra Tama sekitar 3.000 dan juga Gihon Telekomunikasi ini datanya tahun 2019 kurang lebih ada di angka 63 tower. Nah, untuk data 4 data pertama ini adalah data terakhir kami himpun di bulan Maret tahun 2020. Nah, ini menjadi menarik apabila ada peluang di sini Mitratel bisa menjadi salah satu raja dari menara telekomunikasi di tanah air. Tentu ini menjadi satu pertimbangan juga bagi Telkom sendiri untuk segera melakukan IPO karena memang dikabarkan bahwa VP daripada corporate communication dari Telkom sendiri yaitu Arief Prabowo mengatakan sudah merespon informasi yang sudah diberikan oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo bahwa akan melakukan IPO. Memang periodenya belum ada, tetapi dikatakan bahwa sedang melakukan value creation di sini, sedang membuat satu strategi model bisnis yang tentunya harus bisa menguntungkan bagi beberapa kalangan, bukan hanya bagi BUMN, bukan hanya menjadi infrastruktur bagi BUMN, tapi juga bisa menjadi satu infrastruktur bagi bisnis-bisnis lainnya seperti bisnis swasta ataupun bisnis-bisnis yang berasal atau pebisnis-pebisnis yang berasal dari luar negeri supaya nantinya tentu yang diharapkan oleh Wakil Menteri BUMN Telkom ini bisa menjadi salah satu hub atau supply chain hub di wilayah Asia. Tapi bagaimana dengan kelanjutannya tentunya akan tetap kita pantau kapan akhirnya akan melakukan IPO.